warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanin Sukiyarti, NIM 1518110513058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Prosedur Pembuatan Restorasi Mahkota menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik cap. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dr. Sri Rejeki Indiani DRG MKes selaku pembimbing pertama, dan juga Dr. Duyanti Variana DRG MKes selaku pembimbing kedua. Satu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari permasalahan yaitu kerusakan gigi akibat karies yang luas semakin tinggi, sehingga mengakibatkan diamnya seluruh atau sebagian permukaan gigi. Untuk itu dibutuhkan restorasi mahkota untuk mengembalikan fungsi kunyah, fungsi bicara, dan juga estetik. Terdapat banyak jenis bahan dalam pembuatan restorasi mahkota. Namun, bahan all seramik lebih diminati karena memiliki estetik yang tinggi, sifat biokompatibilitas, serta respon biologis yang baik. Semakin berkembangnya ilmu bahan kedokteran gigi, semakin banyak pula macam keramik yang dapat dipilih sebagai alternatif pembuatan restorasi mahkota. Bahan resin nanoseramik merupakan bahan seramik baru yang memiliki estetik yang tinggi dan juga ketahanan yang tinggi. Bahan resin nanoseramik dapat dipilih untuk pembuatan restorasi mahkota. Dalam pembuatan restorasi mahkota menggunakan resin nanoseramik dapat dilakukan dengan teknik CAD/CAM. Hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan restorasi yang memiliki estetik tinggi dan pengerjaan yang cepat. Selain itu, nanoseramik juga memiliki keunggulan yaitu proses finishing yang sederhana serta hasil poles yang tahan lama. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penulisan ini yaitu bagaimana tahap pembuatan restorasi mahkota posterior menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAD/CAM system. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan untuk mengetahui tahap pembuatan restorasi mahkota posterior dengan menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAD/CAM system, serta mengetahui gambaran dari bahan nanoseramik itu sendiri. Yang keempat, manfaat penulisan. Manfaat penulisan agar pembaca mendapatkan informasi dan wawasan secara spesifik tentang tahap pembuatan restorasi mahkota posterior menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAD/CAM system, serta memberikan pilihan alternatif bahan lain dalam pembuatan restorasi all seramik. Bab 2, tinjauan pustaka yang meliputi all seramik, resin nanoseramik, teknologi CAD/CAM, dan pembuatan restorasi mahkota. All seramik adalah restorasi penuh berbahan keramik yang memiliki estetik yang tinggi, warna opek dan translusensi seperti gigi asli, warna tetap atau tidak berubah, tahan terhadap keausan, memiliki respon biologis yang baik, dan juga sifat biokompatibel. Menurut komposisinya, all seramik dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelas matriks seramik, yaitu bahan keramik anorganik bukan logam yang mengandung fasa kaca. Yang kedua, polikristalin seramik, yaitu bahan keramik anorganik bukan logam yang tidak mengandung fasa kaca. Yang terakhir, resin matriks seramik, yaitu polimer matrik yang mengandung sebagian besar bahan tahan panas anorganik. Selanjutnya adalah resin nanoseramik. Resin nanoseramik adalah blok keramik berbasis silika dengan nanoteknologi dan digunakan pada sistem CAD/CAM dan tergolong dalam resin matriks seramik. Komposisi resin nanoseramik. Resin nanoseramik tersusun dari keramik 80% dan matrik resin 20% dan merupakan campuran 0,6-10 mikrometer partikel nanocluster zirconia silika, partikel silikon 20 nanometer, dan partikel zirconia 4-11 nanometer. Resin nanoseramik diindikasikan pada pembuatan inlay,
onlay, veneer, mahkota tunggal, dan mahkota dengan implan. Terdapat dua contoh produk blok resin nanoseramik, yaitu contoh pertama Lava Ultimate. Lava Ultimate tergolong dalam kelompok resin nanoseramik dan digunakan pada sistem CAD/CAM. Yang kedua, Ceratmart. Ceratmart merupakan blok resin nanoseramik dan juga digunakan pada sistem CAD/CAM yang memiliki kekuatan menyerap dan juga fleksibel. Selanjutnya, karakteristik sifat resin nanoseramik. Sifat resin nanoseramik meliputi flexural strength, yaitu kekuatan lentur, flexural modulus, yaitu modulus lentur, fracture toughness, ketangguhan patah, dan modulus resilience, yaitu ketahanan. Untuk mengetahui sifat dari bahan nanoseramik, dibutuhkan suatu pengujian untuk mengetahui kinerja mekanik dari bahan nanoseramik. Berdasarkan sebuah penelitian dari 3NSP Company dan juga sebuah jurnal oleh Awada dan Nathanson yang menguji kinerja mekanik dari bahan resin nanoseramik, yaitu jenis Lava Ultimate menghasilkan pola strength sebesar 178, flexural modulus sebesar 10,8, fracture toughness kurang lebih 2,0, dan modulus resiliensi 1,47. Teknologi CAD/CAM. CAD/CAM System atau disebut dengan Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing System terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, scanner atau pemindaian dilakukan untuk mentransfer informasi agar dapat dioperasikan ke komputer. Terdapat 2 tipe scanner, yaitu optical scanner dan mechanical scanner. Sedangkan terdapat juga metode scanner, yaitu intraoral scanner dan extraoral scanner. Yang kedua, desain software. Pada bagian ini, operator merancang desain anatomi dari substansi gigi yang hilang. Yang ketiga, milling unit, yaitu alat pemotongan balok keramik menjadi restorasi dengan menggunakan milling mesin. Merupakan gambar dari bagian CAD/CAM System. Ada scanner, desain software, dan milling unit. Pada bagian scanner terdapat 2 tipe, intraoral dan extraoral. Pada scanner intraoral, scanner ini digunakan langsung pada penderita, namun juga dapat digunakan pada model kerja. Sedangkan yang extraoral scanner hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu harus menggunakan model kerja. Dan selanjutnya ada tampilan dari desain software untuk mendesain restorasi, dan selanjutnya ada gambar milling unit untuk proses penggilingan. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan restorasi mahkota menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAD/CAM. Tahap pertama yang dilakukan yaitu penerimaan model kerja dari dokter gigi. Lalu teknisi mengecek surat perintah kerja. Setelah teknisi mengetahui perintah kerja, lalu tahap selanjutnya yaitu pengisian data lembar kerja atau tahap administrasi. Tahap administrasi meliputi memasukkan data dokter gigi dan pasien, memilih jenis restorasi dan desain model, memilih mesin milling, dan memilih bahan restorasi. Langkah untuk memasukkan data dokter gigi dan pasien yaitu pilih add new order, lalu memasukkan nama dokter gigi dan juga nama pasien, lalu kasus dari pasien tersebut. Untuk menyimpannya, add new cases. Untuk memilih jenis restorasi dan desain model, pilih menu single extrusion dan pilih crown. Untuk desain model, pilih biogenerik individual. Untuk memilih mesin milling, pilih mesin milling yang akan dipakai. Contoh, Inlab MCXL. Selanjutnya memilih bahan restorasi yaitu Lava Ultimate. Selanjutnya yaitu tahap scanning dengan menggunakan scanner INEOS X5. Langkah-langkahnya yaitu meletakkan model kerja pada scan pad. Model kerja diletakkan
dengan tepat pada posisinya untuk mendapatkan akurasi yang sesuai. Lalu, tabs continue, scanning dimulai. Teknisi harus selalu mengontrol akuisisi data pada layar monitor. Setelah scanning selesai, data dikirim ke komputer. Lalu tahap selanjutnya yaitu merancang model dan mendesain restorasi. Merancang model dan mendesain restorasi meliputi byte registration, penetapan akuisisi vokal, trimming, mengatur batas margin, mengatur aksis model, lalu baru mendesain restorasi. Byte registration, lalu penetapan akuisisi vokal bertujuan untuk penetapan oklusi pada model. Lalu trimming bertujuan untuk mengurangi bagian pada model apabila mengganggu pada proses mendesain restorasi nantinya. Lalu mengatur batas margin agar restorasi dapat fit pada batas margin yang telah ditentukan. Mengatur akses model yaitu mengatur semua model, lalu mendesain restorasi sesuai dengan morfologi dari gigi mahkota posterior. Lalu mendesain restorasi. Mendesain restorasi harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil restorasi. Mendesain restorasi meliputi pembentukan morfologi, menentukan arah pasang restorasi, lalu mengatur kecembungan kontak dari restorasi dengan gigi-gigi sebelahnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap milling dengan menggunakan milling unit inlet MCXL. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatur waktu milling, lalu mengatur posisi blok pada model, meletakkan blok seramik pada mesin milling, lalu dilakukan proses milling. Setelah milling selesai, lakukan finishing dan polishing. Sebelum dilakukan finishing, celupkan terlebih dahulu restorasi pada cairan ultrasonic cleaning, lalu keringkan. Setelah kering, lakukan fitting pada model kerja, lalu dilakukan pemotongan sprue, menghaluskan restorasi menggunakan rubber merah, lalu persiapan polishing dengan menggunakan rubber hijau, lalu lakukan polishing menggunakan bahan poles menggunakan sikat berbulu halus. Setelah finishing dan polishing selesai, lalu dilakukan staining atau pewarnaan pada restorasi. Staining dilakukan menggunakan kuas nomor 0 dan diaplikasikan pada daerah pit dan fisur. Lalu pengerasan dilakukan oleh light curing. Setelah selesai melakukan light curing, lakukan polishing kembali menggunakan sikat berbulu halus. Pada bahan resin nanoseramik tidak dilakukan pembakaran karena estetika tercipta dengan polishing saja. Bab 3 pembahasan. Bahan resin nanoseramik merupakan bahan keramik baru yang memiliki karakteristik mirip dengan gigi asli. Bahan resin nanoseramik memiliki kelebihan yaitu 1. Proses finishing sederhana, 2. Ketahanan poles jangka panjang, dan 3. Kapasitas daya serap nanoseramik lebih tinggi daripada keramik tradisional yang digunakan dalam pembuatan implan protesis. Namun, di samping kelebihan dari bahan resin nanoseramik juga memiliki kekurangan yaitu rawan terjadi perambatan retak dan juga biaya relatif mahal. Jadi tahap pembuatan restorasi mahkota menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAM meliputi penerimaan model kerja, yaitu memeriksa model kerja dari kerapian, cek oklusi, dan preparasi. Preparasi yang ideal untuk restorasi mahkota minimal 1-1,5 mm, 1 mm pada daerah servikal dan 1,5 mm area aksial dan oklusal insisa. Yang kedua yaitu pengisian lembar kerja atau administrasi. Pengisian
data pada sistem CAD sesuai dengan hasil komunikasi teknisi gigi dengan dokter gigi. Yang ketiga, scanning. Scanning bertujuan untuk menangkap seluruh permukaan gigi yang dipreparasi secara akurat. Untuk mendapatkan keakuratan dari saat melakukan scanning, pergerakan dilakukan berulang agar mendapatkan data yang sesuai. Yang keempat yaitu merancang model dan mendesain restorasi. Merancang model mencakup edit model, registration, dan mengatur semua model. Lalu mendesain restorasi mencakup mengatur morfologi, memperbaiki posisi, menetapkan batas preparasi dan arah pasang restorasi. Yang kelima yaitu milling. Milling dilakukan dengan penggilingan blok secara otomatis menggunakan mesin dengan bur diamond atau karbida yang dilindungi oleh semprotan cairan dingin untuk menghasilkan hasil restorasi. Yang keenam yaitu finishing dan polishing. Finishing dan polishing bertujuan untuk menciptakan permukaan yang halus untuk memaksimalkan kekuatan lentur restorasi, meminimalkan resiko chipping atau fraktur, meminimalkan keausan abrasif, dan memaksimalkan biokompatibilitas. Yang ketujuh yaitu staining. Staining dilakukan pada area pit dan fissure menggunakan kuas nomor 0 diutamakan, lalu dilacuring dan dilakukan polishing kembali menggunakan sikat bulu halus. Yang terakhir yaitu bab 4 penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini yaitu tahap pembuatan mahkota menggunakan bahan resin nanoseramik dengan teknik CAD/CAM, yaitu penerimaan model kerja, pengisian data lembar kerja atau administrasi, scanning, merancang model dan mendesain restorasi, milling, finishing dan polishing, serta staining. Lalu saran, teknisi gigi harus memiliki pengetahuan serta keterampilan agar menghasilkan restorasi yang dapat mengembalikan fungsi dan juga menunjang estetik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.